Baik, selamat pagi kepada Bapak Igusti Ketut Puja yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Saya Roberto Stefano Andri Kurniawan dengan NIM 175214065 dari Prodi Teknik Mesin Universitas Sanata Dharma Yogyakarta akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Material Perubahan Fase Organik yang dienkapsulasi nano berdasarkan nanokomposit kopolimer untuk menyimpan energi thermal yang dibuat oleh Katumirah MZ, Hussein Z, Zulkarnain R, Rafaedah. Selanjutnya, tujuan jurnal ini bertujuan untuk mengenkapsulasi atau merangkum substrat dalam miniatur dan mengacu pada inti aktif yang dikelilingi oleh membran polimer sebagai dinding yang berguna untuk melindungi inti aktif. Bahan dan alat. Untuk bahan sendiri terdiri dari ST atau Styrena 99%, MMA mentil metakrilat 98%, yang ketiga 10% NaOH natrium hidroksida 98% WT. Untuk alatnya pengering MgSO4, SDS natrium duodesil sulfat, sonikator pemandian ultrasonik, yang ke-7 IK T25 digital ultra thorax, kemudian model SN25G, yang ke-8 Westir untuk mengaduk, dan yang terakhir mikrograf FE-SEM. Selanjutnya metodologi pembuatan nanokapsul yang mengandung N-oktadekan. Yang pertama, campuran diaduk selama 10 menit dengan menggunakan pengaduk magnet. Yang kedua, monomer ST dan MMA N-oktadekan dan IBIN dicampur bersama dengan rasio yang telah ditentukan, ini dikenal sebagai fase minyak. Ketika fase minyak ditambahkan ke dalam fase air dan kemudian diaduk menjadi pra-emulsifi secara mekanis menggunakan homogenizer kecepatan tinggi. Pada kecepatan mengadukan 3800 rpm selama 30 menit untuk mendapatkan pra-emulsi. Yang keempat, pra-emulsi kemudian mini emulsified menggunakan sonikator selama 10 menit untuk mendapatkan mini emulsi. Mini emulsi segera didinginkan selama 10 menit dan penanganan es untuk menghindari terjadinya polimerisasi yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, akhirnya mini emulsi tersebut yang diperoleh dipindahkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml lalu dibersihkan dengan gas nitrogen selama 30 menit untuk menghilangkan oksigen. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Morfologi dan distribusi ukuran partikel nanokapsul. Morfologi nanokapsul adalah bagian penting untuk mencapai properti yang diinginkan, yang penting untuk aplikasinya. Morfologi nanokapsul akan mempengaruhi kelarutan, stabilitas, reaktivitas kimia, kepemilikan, dan kekuatan. Oleh karena itu, morfologi kapsul nano N-oktadekana atau STMMA dipelajari secara ekstensif menggunakan TEM dan FE-SEM. Lebih jauh lagi, teknik ini dapat digunakan untuk mengungkapkan distribusi ukuran nanokapsul. Selanjutnya, nah, ada gambar satu ini seperti yang ditunjukkan di gambar 1D. 1D, nanokapsul N-oktadekana atau STMMA untuk rasio massa ST atau MMA memiliki ukuran yang relatif seragam, permukaan halus dan kompak dengan bentuk yang bulat. Namun dengan ukuran dan bentuk nanokapsul seperti ini, untuk rasio massa ST MMA 2 pada gambar 1B, ya 1B, maaf, untuk 1B dan 3,5 untuk gambar 1C. Tampaknya berbeda. Bentuk tampak seperti ini, robot dan ukurannya tidak seragam.
Enkapsulasi dimulai ketika rasio massa St atau MMA 2,0 digunakan. Namun nanopartikel mulai meleleh pada suhu 28 derajat Celcius yang ditunjukkan oleh pelindian N oktadekana dan dari nanokapsul. Selanjutnya distribusi ukuran nanopartikel menjadi bimoda ketika rasio massa St terhadap MMA ditingkatkan menjadi 3.0 dan 3.5 yang terdapat pada gambar 1B dan C. Karena monomer MMA yang bersifat hidrofilis lebih menyukai proses nukleasi sekunder, maka terbentuk partikel polimerik sekunderi. Namun demikian, ukuran nanopartikel yang terdapat pada gambar 1E menjadi lebih besar karena lebih sedikit hidrofisilitas kopolimernya. Selanjutnya pada gambar 2 ini menunjukkan gambar temp dari nanokapsul N oktadekana atau STMMA dari sampel A4. Berdasarkan gambar 2A, morfologi cangkang atau inti sampel A4 diamati dengan jelas dan pembentukan nanokapsul adalah confirmed N oktadekana bagian gelap yang terletak di dalam cangkang komposit nano kopolimer ST atau MMA bagian terang. Distribusi ukuran partikel nanokapsul berdasarkan gambar temp gambar 2B diukur berdasarkan diameter menggunakan perangkat lunak alat gambar UTH-SCA-SA. Lebih dari 100 nanokapsul dapat dihitung. Yang C adalah ukuran partikel distribusi menggunakan DLS. Selanjutnya untuk gambar 3 pada N oktadekana kita berada pada 2956 dan 2853 cm karena CH terentang, sedangkan band kita pada 1472 dan 1465 cm karena CH2 getaran lentur. Kita pada 718 cm sesuai dengan goyang dan tekuan CH2 keluar bidang N oktadekana. Spektrum FTIR semua cangkang kopolimer dengan dan tanpa inti menunjukkan pita serapan pada 735 cm untuk PST atau polystyrene dan 1735 untuk PMMA polymeti metacrylate. Nah, gambar 3 ini spektrum oktadekana, cangkang kopolimer dan oktadekana atau STMMA nanokapsul dari sampel A4. Selanjutnya untuk gambar 4 pola XRD nanokapsul N oktadekana atau STMMA dari sampel A4 juga, serta cangkang kopolimer ditampilkan di gambar 4. Nah, gambarnya seperti ini. Nanokapsul dianalisis pada dua suhu lingkungan ekstrim yang berbeda. Bisa dilihat pada gambar 4 bahwa pola XRD dari nanokapsul N oktadekana atau STMMA pada gambar tersebut mirip dengan cangkang kopolimer di daerah amorf oktadekana telah dienkapsulasi oleh sel kopolimer ST atau MMA dalam nanokapsul. Nah, selanjutnya pada gambar 5 ditunjukkan pada gambar ini pada puncak leleh cair dan cairan puncak crystallization padat untuk nanokapsul N oktadekana dan oktadekana STMMA menunjukkan terjadi proses absorpsi dan pelepasan panas. Tidak adanya puncak yang terekam pada sampel cangkang kopolimer ini disebabkan tidak adanya N oktadekana. Gambar 5 ini juga menunjukkan baik pada kapsul nano oktadekana dan N oktadekana atau STMMA
menunjukkan sifat termal yang serupa, yang menunjukkan bahwa tidak ada reaksi kimia antara N-oktadekana dan cangkang kopolimer ST atau MMA dalam nanocapsulation, dan itu semua adalah membuktikan bahwa N-oktadekana berhasil dienkapsulasi menjadi cangkang kopolimer. Baik, selanjutnya gambar 6, termograf atau termogram TGA atau DTG dari oktadekana, cangkang kopolimer dan nanokapsul oktadekana atau STMMA dari sampel A4 diberikan dalam gambar 6 seperti yang ditunjukkan di dalam gambar tersebut. Gambar 6A menunjukkan penurunan berat antara 128 Celcius dan 166 Celcius karena penguapan oktadekana. Cangkang polimer pada gambar B menunjukkan langkah degradasi mulai dari 339,8 Celcius hingga 399,9 Celcius. Fenomena degradasi cangkang kopolimer umumnya dikaitkan dengan pemotongan pada ujung rantai yang dimulai dari ujungnya, diikuti dengan pemotongan internal acak dari rantai polimer. Nah, sedangkan untuk gambar 6C pada bagian C menunjukkan bahwa ada dua tahap degradasi atau penurunan berat badan yang terjadi pada nanokapsul N-oktadekana atau STMMA pada sampel 4 tersebut. Nah, selanjutnya pada gambar 7, tes siklus termal dilakukan untuk menyelidiki kelayakan PCM yang dienkapsulasi nano dalam hal pembalikan penyimpanan energi dan stabilitas kimia setelah sejumlah siklus pemanasan dan pendinginan. Selanjutnya pada gambar 8, stabilitas kimia nanokapsul N-oktadekana atau STMMA sebelum dan sesudah uji siklus termal ditunjukkan pada gambar 8. Nah, seperti ini gambarnya. Seperti yang dapat diamati, nilai dan bentuk frekuensi semua puncak pada gambar 8 tidak berubah setelah 360 siklus termal. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur kimia nanokapsul tidak dipengaruhi oleh siklus pemanasan dan pendinginan yang berulang. Intinya, pada gambar ini membuktikan bahwa nanokapsul N-oktadekana atau STMMA pada sampel A4 stabil secara kimiawi bahkan setelah siklus termal 360. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kapsul nano yang mengandung N-oktadekana dengan polimer ST atau MMA sebagai bahan cangkang berhasil dibuat melalui metode satu langkah sederhana polimerisasi in situ mini emulsi dengan distribusi ukuran partikel yang sempit. Sifat-sifat nanopartikel seperti stabilitas, reaktivitas kimia, dan kekuatan ditemukan meningkat karena morfologi yang sempurna, permukaan halus, kompak, dan berbentuk bulat dengan diameter rata-rata 102 nanometer. Hasil FTIR, PXRD, power rate X-ray, diffractometer, TEM, FESEM, DSC, dan TGA atau DTG telah memastikan bahwa nanokapsul N-oktadekana atau tebu atau STMMA berhasil dibuat dengan metode polimerisasi in situ emulsi mini. Rasio massa ST atau MMA memiliki pengaruh yang besar terhadap pengaruh enkapsulasi, efisiensi N-oktadekana, dan morfologi nanokapsul. Hasil TGA atau DTG menunjukkan bahwa cangkang kopolimer ST atau MMA menunjukkan kemampuan perlindungan tertentu untuk N-oktadekana. Sekiranya cukup sekian dalam presentasi ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih.